Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Maryam, mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Wazkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitab, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Maryam, tentang Maryam alaihissalam. Idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya, ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke tempat yang ada di sebelah timur. Fattakhazat min dunihim hijaba, lalu ia kemudian memasang hijab, memasang tirai penghalang antara dirinya dengan orang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kemudian mengutus kepadanya ruh kami, yaitu Jibril alaihissalam. Fatamassala laha basharan sawiyya, lalu ia kemudian menampakkan dirinya di hadapan Maryam dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam kemudian berkata, sungguh saya berlindung kepada Ar-Rahman darimu, jika engkau benar-benar orang yang suci. Jadi ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya mengenai Nabi Zakaria alaihi salam, yang menceritakan tentang keadaan beliau yang setelah tua, kemudian istrinya pun sudah mandul, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kejadian luar biasa kepada beliau, yaitu beliau kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Yahya. Nah, maka Allah SWT kemudian menceritakan kisah yang lebih menakjubkan lagi dalam ukuran manusia. Karena kalau dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala semua sama mudahnya, tapi dalam ukuran kita manusia, maka kisahnya Maryam ini lebih menakjubkan. Kalau Nabi Zakaria, beliau masih punya istri, meskipun beliau sudah tua dan istrinya dipandang mandul, tapi kemudian bisa punya anak, itu menakjubkan. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah Maryam alaihissalam. Beliau tidak punya suami, tapi kemudian beliau dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak. Nah, itulah munasabah, ya, kaitan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ini. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wazkur fil kitab, ceritakan dalam Alkitab ini, maksudnya adalah Al-Quran. Dan inilah ayat yang memulai memerintahkan kepada Nabi untuk menceritakan kisah, ya, kisah Nabi yang terdahulu. Karena sebetulnya cerita tentang Maryam itu intinya adalah cerita tentang putranya, yaitu Isa alaihissalam. Kalau ayat-ayat yang lain tidak diikuti dengan kata kitab, langsung saja wazkur, ceritakan kisahnya si A, si B. Ya, dalam ayat ini disebut wazkur fil kitab, ceritakan berdasarkan kitab.
ya, bukan yang berasal dari dirimu, tapi yang disampaikan itu murni yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an. Ceritakanlah tentang Maryam, khususnya ketika beliau memisahkan diri dari keluarganya ke tempat yang berada di arah timur, yang dipahami oleh banyak ahli tafsir yaitu Baitul Maqdis. Kenapa kemudian yang ditonjolkan di ayat ini adalah makanan syarqiyah, tempat yang ada di sebelah timur? Kalau menurut Abdullah bin Abbas, karena orang-orang Nasrani itu kiblatnya adalah menghadap ke timur. Ya, kalau orang Yahudi melaksanakan ibadah menghadap ke barat, orang Nasrani melaksanakan ibadah menghadap ke timur. Sehingga ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajah baik itu ke timur ataupun ke barat. Jadi semua bisa saja sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT. Ada juga ulama kita yang memahami bahwa ini adalah isyarat, ya, karena timur itu adalah tempat terbitnya cahaya matahari pertama kali. Jadi isyarat akan datangnya kemudian. Ketika beliau memisahkan diri dari keluarganya, beliau memasang hijab, tirai penghalang, sehingga tidak dengan mudah beliau dijumpai oleh orang lain termasuk oleh keluarganya. Jadi tidaklah mudah bagi keluarganya untuk menjumpai Maryam alaihissalam. Dalam keadaan beliau mengasingkan diri, mengisolasi diri seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Maryam malaikat Jibril, yang dalam ayat ini disebut ruhana, disifati sebagai ruh kami, ruhnya Allah. Dalam Al-Quran Jibril juga disifati sebagai ar-ruh al-amin, ruh yang terpercaya. Beliau juga disifati sebagai ruh al-quds, ruh yang suci, ya. Sama di surah Al-Qadar yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, ruh yang dimaksud di situ menurut banyak ahli tafsir adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu karena kesuciannya Jibril sebagaimana kesucian para malaikat yang lain. Tapi Jibril adalah penghulu dari para malaikat. Nah, Allah SWT mengutus Jibril untuk menjumpai Maryam, bukan dalam wujud yang asli, tapi dalam bentuk seorang laki-laki yang bentuknya dalam ayat ini disebut basaran sawiyya, ya, sosok yang sempurna, sosok yang gagah, sosok yang berwibawa. Jadi malaikat itu bisa mengubah wujudnya menjadi seperti seorang manusia. Dalam Al-Quran diceritakan begitu, di hadis juga ada banyak hadis yang menceritakan beberapa peristiwa ketika malaikat mengubah wujudnya seperti seorang manusia, dan tidak dijumpai satupun ayat atau hadis yang menceritakan malaikat mengubah wujudnya selain seperti sosok manusia. Beda dengan jin, ya, yang bisa mengubah wujudnya bukan hanya dalam bentuk manusia, tapi juga bisa mengubah wujudnya dalam bentuk binatang, yang sering misalnya mengubah wujud dalam bentuk ular. Ya, tapi kalau malaikat, ayat Al-Quran menceritakan, hadis menceritakan, malaikat senantiasa mengubah wujud menjadi seperti manusia. Perubahan wujud ini semuanya adalah dengan izin dari Allah SWT. Karena apa yang dilakukan oleh malaikat sepenuhnya perintah Allah. Malaikat itu tidak punya kehendak sendiri, tidak ada keinginan sendiri, semua perintah Allah SWT. Suatu waktu ketika malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW, Nabi kemudian menyampaikan pada Jibril, Jibril, saya itu kepingin sekali supaya kamu sering-sering datang mengunjungi saya senang sekali kalau kamu sering datang mengunjungi saya. Kata Jibril, saya juga senang sebetulnya ya Rasulullah, tapi saya itu datang bukan keinginan saya. Nah, saya hanya melaksanakan perintah dari Allah SWT. Jadi kalau Allah perintahkan sesuatu datang, ya saya datang. Kalau tidak ada perintah, saya tidak bisa datang. Ya, itulah sifatnya para malaikat. Mereka hanya melakukan sesuai dengan
perintah Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan. Ya, beda dengan kita ini manusia. Kita punya kehendak, ya, kita punya pilihan, sehingga kita bisa menentukan apa yang kita lakukan. Karena itu semua perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika malaikat Jibril alaihissalam mengubah wujudnya menjadi sesosok laki-laki yang gagah, yang berwibawa itu, Maryam tentu merasa kaget. Kok tiba-tiba ada orang yang datang menjumpai saya, padahal beliau berada di tempat yang terisolasi, yang terpisah dari keramaian. Apalagi yang datang menjumpai beliau adalah laki-laki, datang seorang diri lagi. Maryam merasa kaget. Dan Maryam tidak mengenalinya. Maka Maryam kemudian berkata, Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka. Saya berlindung kepada Ar-Rahman. Jadi nama Allah yang disebut adalah Ar-Rahman. Ya, yang menunjukkan bahwa karena Allah itu Ar-Rahman, punya sifat, ya, pengasih, maka mesti Anda mengasihi saya ini. Ya, jangan berbuat yang tidak-tidak. In kunta taqiyya, jika engkau benar-benar bertakwa. Jadi ucapan Maryam in kunta taqiyya, jika engkau benar-benar bertakwa, itu harapannya kalau misalnya pun, ya, ini orang punya keinginan yang buruk, mudah-mudahan ucapan itu bisa mengerem keinginan itu. Qala, maka kemudian malaikat Jibril menjawab, innama ana rasulu rabbik. Ya, sesungguhnya saya ini adalah utusan Tuhanmu. Ya, jadi saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ahabalaki gulaman zakiyah. Karena saya ingin memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Jadi kedatangan saya perintahnya Allah, ya, karena saya ingin memberikan kepadamu seorang anak yang suci berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Maryam merasa sangat kaget. Maka beliau kemudian bertanya-tanya, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagiya. Maryam bertanya, bagaimana mungkin saya bisa punya anak sementara tidak pernah ada seorang manusia pun yang menyentuh saya, dan saya bukan seorang, mohon maaf, wanita pelacur, wanita pezina. Ya, jadi dua yang disampaikan oleh Maryam. Tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh saya. Ya. Yang kedua yang disampaikan oleh Maryam, saya bukan baghiyah, bukan wanita pezina, bukan wanita pelacur. Gimana caranya saya bisa punya anak? Ucapan ini disampaikan oleh Maryam alaihissalam karena tentu beliau punya kekhawatiran kalau tiba-tiba hamil, maka masyarakat akan menuduh beliau yang tidak-tidak. Apalagi pada saat itu sebetulnya beliau sudah dipinang oleh seorang laki-laki yang bernama Yusuf An-Najjar. Beliau sudah dipinang oleh seorang laki-laki yang bernama Yusuf An-Najjar. Kok tiba-tiba hamil, ya, nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Beliau mengatakan tidak pernah saya disentuh oleh seorang laki-laki. Ya, yamsasni. Kata menyentuh dalam bahasa Arab adalah kata yang mustarak. Kata yang mustarak. Ya, nah, punya beberapa arti. Bisa menyentuh kulit dengan kulit. Ya, bisa juga menyentuh yang lebih daripada itu. Dan pemaknaan inilah yang dipahami oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang laki-laki itu bisa saja musafahah, bisa jabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, kan persoalan ini termasuk masalah yang beda pendapat ulama kita. Ya, banyak ulama yang berpendapat, ya, saya sampaikan sebagai amanah ilmiah, banyak ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh seorang laki-laki musafahah, jabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.
Itu pendapat banyak ulama. Tapi ada juga ulama yang membolehkannya. Di antara alasan ulama kita yang mengatakan tidak boleh, satu, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW, pernah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafihun nisa. Nabi itu, kata Aisyah, tidak pernah jabat tangan dengan perempuan. Tentu yang dimaksud perempuan yang bukan mahramnya. Ya, itu perkataan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, bahwa Nabi tidak pernah jabat tangan dengan perempuan. Alasan yang kedua yang dipakai oleh sebagian ulama kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, meskipun hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama hadis, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang laki-laki yang ditusuk dengan besi panas itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ya, jadi dua dasarnya Pak yang dipegang ulama kita yang mengatakan tidak diperbolehkan musafahah laki-laki perempuan yang bukan mahram. Tapi sebagian ulama membolehkan. Alasannya apa? Ada sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi seorang sahabiah, sahabat perempuan namanya Ummu Atiyah. Beliau bercerita bahwa sekelompok wanita membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabadat imra'atun minna yadaha. Lalu ada seorang perempuan yang menarik tangannya kembali. Nah, jadi ketika disebut ada seorang perempuan di antara mereka yang menarik tangannya kembali, mafhumnya apa? Berarti perempuan yang lain tidak menarik tangannya kembali. Meskipun ada juga riwayat yang menyebut bahwa tangannya Umar mewakili tangan Rasulullah SAW, tapi paling tidak kalaupun itu benar berarti Rasulullah meridai, merestuinya. Nah, kalau ada yang mengatakan tidak pernah, ada yang mengatakan pernah, dan dua-duanya jujur, itu artinya pernah terjadi. Jadi yang mengatakan tidak pernah menyampaikan sesuai dengan pengetahuannya. Tapi yang mengatakan pernah berarti dia mengetahui lebih daripada apa yang diketahui oleh yang mengatakan tidak pernah. Saya kasih contoh yang sederhana Pak, mohon maaf, ini sebagai perbandingan. Misalnya ada dua orang jujur. Orang jujur pertama dia mengatakan, tuh Ustaz Syahrir tidak pernah pakai songkok hitam. Ya, dia jujur Pak, mengatakan saya tidak pernah pakai songkok hitam. Orang kedua dia mengatakan, oh pernah, Ustaz pernah pakai songkok hitam. Kira-kira saya pernah atau tidak pernah pakai Pak? Pernah. Yang mengatakan tidak pernah itu tidak pernah melihat. Dia tidak berdusta, tapi dia menyampaikan sebatas pengetahuannya. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi tidak pernah jabat tangan dengan perempuan, ya sesuai pengetahuannya, karena beliau tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui bahwa Nabi pernah jabat tangan dengan perempuan. Nah, tapi ternyata ada riwayat lain yang menyebut Nabi pernah. Sama ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah kencing berdiri, tidak pernah buang air kecil berdiri. Tapi ada sahabat yang bercerita bahwa beliau pernah mengadakan perjalanan bersama dengan Rasulullah SAW, dan di dalam perjalanan itu Rasulullah buang air kecil berdiri. Nah, berarti pernah, meskipun itu bukan kebiasaan Nabi, minimal sekali itu ya dilakukan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya perbuatan itu bukan perbuatan haram, ya minimal makruh, ya minimal makruh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis tadi, jadi ketika ada ulama kita yang mengatakan bahwa tidak boleh jabat tangan laki-laki perempuan, dalilnya satu tadi perkataan Aisyah, dan itu ada sanggahannya. Nah, dalil yang kedua riwayat yang menyebut, dan ini yang berkaitan dengan pemaknaan ayat ini, bahwa seorang laki-laki ditusuk besi panas lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Nah, kata ulama kita, menyentuh yang dimaksud di situ bukan menyentuh kulit dengan kulit, tapi menyentuh yang dimaksud dalam hadis tadi seperti makna menyentuh dalam ayat ini. Jadi ketika Maryam mengatakan, bagaimana saya bisa punya anak sementara tidak pernah ada orang yang menyentuh saya. Nah, menyentuh yang dimaksud itu bukan menyentuh seperti jabat tangan. Karena kalau hanya sekedar jabat tangan saya saja tidak bisa membuat orang punya anak.
Nah, menyentuh yang beliau maksud yaitu menyentuh yang bisa menyebabkan punya anak, bisa menyebabkan kehamilan. Jadi makna hadis tadi, seorang laki-laki ditusuk besi panas di kepalanya lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, menyentuh yang bisa menyebabkan perempuan itu hamil. Nah, itu maknanya, Pak. Ya, jadi memahami ayat dan hadis itu membutuhkan pengetahuan kebahasaan. Makanya tidak cukup hanya dengan melihat terjemahan saja. Walam aku bagia, saya juga bukan pelacur, bukan pezina. Ya. Jadi disentuh saja satu kali tidak pernah, apalagi bagia. Maka secara rasionalnya tidak bisa saya punya anak. Qala, maka Jibril kemudian memberikan jawaban, kazalik. Ya begitulah kehendaknya Allah SWT. Qala rabbuki, Tuhanmu sudah berfirman, huwa alayya hayyin, yang seperti itu bagi saya, ini firmannya Allah SWT, hayyin, sesuatu yang mudah, ringan. Tidak ada yang berat bagi Allah SWT jika Allah menghendakinya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu? Walinaj'alahu ayatan linnas. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikannya, bisa menjadikan peristiwa itu, peristiwa kehamilan tersebut, atau menjadikan anak yang kamu kandung sebagai ayatan linnas. Ya, sebagai ayat, sebagai bukti kebesaran Allah SWT bagi manusia. Ya. Jadi ini kepentingannya satu, menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, warahmatan minna, dan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Yang kedua, Allah ingin mewujudkan rahmanya, kasih sayangnya kepada manusia. Wa kana amram maqdiya, itu adalah suatu urusan yang sudah diqada, sudah diputuskan, ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi dari rangkaian ayat-ayat ini yang bisa kita simpulkan diantaranya adalah satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu apapun, maka itu sangat mudah baginya. Yang digambarkan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah mengucapkan jadi, jadilah. Bukan berarti Allah butuh kepada ucapan kun, tidak. Tapi itu untuk menunjukkan betapa mudahnya jika Allah menghendaki sesuatu. Sama Pak, kalau misalnya ada, katakanlah ya walillahil masalul a'la, Allah sangat jadi perumpamakan. Kalau dia mengatakan, saya itu kalau menginginkan sesuatu saya cuma menjentikkan jari saya, bukan berarti dia butuh menjentikkan jari, tapi ingin menunjukkan betapa mudahnya terwujud apa yang diinginkan dan dikehendakinya. Barangkali itu pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.